Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota saya, Devi Nurmalasari, dan rekan saya, Aldila Mayang Putri Rahayu. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan tema prosedur penyelesaian sengketa pilot dalam perkara ekonomi syariah. Sebelum kita lebih jauh tentang materi kali ini, kita harus ngerti dulu definisi tentang pilot maupun kepailitan. Jadi, kenapa saya bilang pilot maupun kepailitan? Karena definisi dari pilot dan kepailitan ini berbeda. Jadi gini, kalau pilot itu merupakan suatu keadaan yakni debitur tidak mampu untuk membayar hutang-hutangnya kepada para kreditor. Nah, ketidakmampuan untuk membayar hutang ini umumnya itu dikarenakan kesulitan keuangan atas usaha debitur yang telah mengalami kemunduran gitu. Jadi ada alasan karena mengapa tidak bisa atau tidak sanggup atau tidak mampu membayar hutangnya itu tadi karena hal demikian. Nah, sedangkan kepailitan ini merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pilot. Nah, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari gitu. Jadi, kalau pilot ini merupakan suatu keadaan, sedangkan kepailitan itu merupakan suatu putusan, begitu. Kemudian, mengenai kewenangan pengadilan agama dalam sengketa pilot. Jadi begini, merujuk pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, saya berikan kesimpulannya. Jadi yang saya paparkan di PPT seperti ini ya. Jika perkara yang dimaksudkan adalah perkara kepailitan ekonomi syariah, maka pengadilan yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah pengadilan agama. Nah, jelas, itu sudah sangat jelas. Nah, sebab hal ini sesuai dengan yang diamanatkan pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa kewenangan dan tugas untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara orang-orang yang beragama Islam termasuk diantaranya adalah perkara ekonomi syariah diberikan kepada pengadilan agama. Jadi, wewenang untuk menyelesaikan sengketa pilot ekonomi syariah ini itu adalah kewenangan pengadilan agama gitu. Selanjutnya masih dalam kewenangan pengadilan agama dalam sengketa pilot. Jadi gini, sepanjang dalam ranah hukum perdata, yaitu sengketa ekonomi syariah, termasuk di dalamnya mengenai kepailitan yang semula akadnya berdasarkan hukum Islam, maka tetap menjadi kewenangan pengadilan agama gitu. Nah, penyelesaian sengketa kepailitan ekonomi syariah hanya dapat diselesaikan oleh peradilan agama berdasarkan amanat undang-undang yang ada. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa sengketa kepailitan ekonomi syariah hanya dapat diselesaikan melalui jalur litigasi, sebab status pilot seorang debitur hanya dapat diperoleh melalui putusan pengadilan agama. Jadi sudah sangat jelas di sini bagaimana kewenangan pengadilan agama dalam sengketa pilot itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum pilot. Jadi, secara undang-undangnya, dasar hukumnya itu adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Itu sudah sangat jelas dan sudah saya singgung di penjelasan-penjelasan sebelumnya. Nah, selanjutnya dasar hukumnya dari Al-Quran, yaitu Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 290 yang artinya, dan jika orang yang berhutang dalam kesukaran, maka berilah tanggungan hingga ada kelapangan baginya, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kemudian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 293 yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan dan tidak memperoleh penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh yang berpiutang. Nah, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang mempercaya itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Begitu menurut dasar hukum dari Al-Quran.
Jadi begini, dapat dipahami bahwa dalam surah Al-Baqarah memerintahkan kepada orang yang bertransaksi agar membuatnya dalam bentuk tertulis, yaitu perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit. Nah, perjanjian tertulis tersebut dapat dibuat di bawah tangan atau secara otentik yang dibuat oleh notaris serta disaksikan dua orang saksi. Nah, dalam perjanjian utang piutangnya hendaklah ada barang jaminan milik debitor yang dipegang oleh kreditor. Gitu. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Devi terkait bagaimana proses pernyataan pilot. Nah, termuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang penundaan kewajiban membayar hutang. Termuat dalam pasal 2 itu dikatakan bahwasanya debitor ini mempunyai dua atau lebih kreditor yang tidak membayar lunas sedikitnya salah satu di antara kewajibannya ini, itu dapat dinyatakan pilot dengan putusan anotasi 2018. Nah, di sini debitornya salah satunya adalah bank. Nah, bank ini permohonan pernyataan pilot ini hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia saja. Yang kedua, jika kita ngomong bursa efek, terus penjaminan, penyimpanan, pernyataan pilot ini hanya dapat diajukan oleh pengawas pasar modal. Yang terakhir, jika kita ngomong tentang di bidang kepentingan publik, contohnya yaitu ada dana pensiun, terus asuransi, terus badan usaha milik negara, ini yang dapat diajukan itu hanya oleh Menteri Keuangan. Yang selanjutnya yaitu di dalam pasal 3 ayat 2 yang berbunyi bahwasanya seorang debitor ini yang telah meninggalkan NKRI, ya, pengadilan yang wajib untuk memberikan wewenang dalam putusan permohonan pernyataan pilot ini adalah pengadilan yang mana di daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir dari seorang debitor. Jadi tempat tinggal terakhir dari debitornya ini. Yang kedua, di dalam pasal 4 itu termuat bahwasanya dalam hal pernyataan pilot seorang debitor yang ada ikatan sah pernikahan di mana permohonan ini dapat diajukan atas persetujuan antara suami atau istri. Nah, di ayatnya 2 ini dikatakan bahwasanya bila mana yang tertera dalam pasal 4 ayat 1 ini tidak berlaku apabila tidak ada persatuan harta. Yang kelima, tentang permohonan pernyataan pilot terhadap suatu firma. Nah, di sini harus membuat nama, membuat tempat tinggal, terus masing-masing persero ini secara tanggungan renteng ini terkait seluruhnya dari utang yang ada di firma itu. Selanjutnya yaitu bagaimana proses penyelesaian. Nah, termuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tadi yaitu tentang bagaimana tata cara dalam mengajukan permohonan pilot ini. Yang pertama yaitu permohonan pernyataan proses pilot, di mana itu harus diajukan oleh kepada ketua pengadilan. Yang kedua yaitu permohonan ini diajukan melalui panitera. Nah, panitera ini nantinya akan menyampaikan permohonan ini kepada ketua pengadilan. Nah, selanjutnya yaitu permohonan pernyataan pilot ini paling lambat ini sekitar 2 hari setelah tanggal permohonan ketika kita mendaftar. Nah, dalam waktu tempo 3 hari di sini yang sudah mendaftar tadi itu bisa menetapkan hari di persidangan nantinya. Terus sidang pemeriksaan ini akan dilakukan dalam waktu paling lama yaitu 20 hari sesudah pendaftaran tanggal permohonan pilot ini. Nah, selanjutnya yaitu kita akan dipanggil. Nah, seorang debitur atau pihak debitur ini seperti tadi yaitu Bank Indonesia, terus Badan Pengawas Pasar Modal, terus Menteri Keuangan itu yang mengajukan permohonan pilot ini. Nah, pengadilan ini bisa memanggil pihak kreditur apabila pernyataan pilot ini diajukan oleh debitur dan tidak ada keraguan ya di dalam pengajuannya jika persyaratan ini sudah terpenuhi semua. Terus proses pemanggilannya ini bisa dilakukan oleh jurusita di mana menggunakan surat kilat tercatat. Nah, prosesnya yaitu selama 1 minggu sebelum proses persidangan ini dimulai atau pelaksanaannya sebelum sidang pertama ini surat kilat tadi diantarkan.
Nah, di sini terkait bagaimana putusan pengadilan terhadap permohonan pilot ini bisa dikatakan ketika semua fakta, semua prosedur, semua persyaratan sudah lengkap. Nah, di sini harus diucapkan paling lambat itu waktunya 60 hari. Nah, di sini keputusan mengenai permohonan pilot ini harus memuat secara lengkap bagaimana tentang pertimbangan hukumnya, apa saja yang mendasari dari keputusan tersebut secara lengkap, dan itu seorang majelis hukum ini wajib mengucapkan di persidangan terbuka untuk umum. Nah, di sini jika kita mau melihat bagaimana proses penyelesaiannya, itu dapat teman-teman dapat membuka di merujuk pada keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 109/KMA/SK/4 tahun 2020 tentang pemberlakuan buku pedoman penyelesaian perkara kepailitan dan penundaan kewajiban membayar hutang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.